Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Maulana, NIM 2005-1214074 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kabel in kabel UTP. Langsung saja kita bahas, apa itu kabel UTP? Kabel UTP merupakan salah satu media transmisi yang paling banyak digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. UTP merupakan kependekan dari Unshielded Twisted Pair. Mengapa disebut unshielded dan juga mengapa disebut twisted pair? Dinamakan unshielded karena kabel UTP tidak dilengkapi dengan pelindung yang memungkinkan kabel tersebut kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Sedangkan disebut twisted pair karena di dalamnya terdapat kabel-kabel yang disusun saling berpasangan spiral atau saling berderitan. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabelnya, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda. Dari 8 warna kabel UTP, masing-masing memiliki perannya sendiri. Adapun untuk fungsinya yaitu, yang pertama ada kabel warna putih hijau, yakni memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Lalu kabel warna hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kabel warna putih jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Kabel warna biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Kabel warna putih biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Lalu, kabel warna jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kabel warna putih coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Lalu yang terakhir ada coklat, yaitu memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Lalu yang berikutnya ada jenis-jenis kabel UTP. Secara umum, kabel UTP yang beredar di pasaran ada 3 jenis. Setiap jenis kabel UTP memiliki fungsi yang berbeda dalam menghubungkan komputer dengan perangkat jaringan. Yakni yang pertama ada straight through. Jenis kabel UTP yang pertama adalah kabel dengan tipe straight through. Kabel ini memiliki aturan penyusunan rapi pada ujung konektor yang satu dengan konektor yang lain. Pola penyusunan kabel ini biasanya dimulai dari putih jingga, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kabel dengan tipe stack through lebih sering digunakan untuk menghubungkan dua perangkat, misalnya menghubungkan komputer ke switch atau router ke switch atau hub, serta komputer ke hub. Semua ini sangat memungkinkan dilakukan menggunakan kabel UTP dengan tipe stack through. Lalu yang kedua ada crossover. Jenis kabel UTP selanjutnya adalah crossover. Jika jenis sebelumnya menggunakan aturan yang rapi dan sama di setiap ujung konektor, aturan pemasangan dari kabel UTP jenis ini sangatlah berbeda. Di setiap ujung konektor, pola atau urutan warna kabel dirancang berbeda. Biasanya tipe kabel UTP semacam ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Kabel ini biasanya menghubungkan komputer satu dengan komputer dua, switch dengan switch, dan router dengan router. Pola penyusunan kabel di konektor satu biasanya dimulai dari putih jingga, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Sedangkan untuk konektor 2, aturannya adalah putih hijau, putih jingga, biru, jingga, putih coklat, dan coklat. Lalu jenis terakhir dari jenis-jenis kabel UTP yang dikenal selama ini adalah tipe rollover. Aturan penyusunan kabel untuk tipe rollover cukup mudah untuk diketahui karena kedua ujung konektor memiliki aturan penyusunan yang terbalik. Hal ini membuatnya sangat mudah untuk menebak jenis kabel UTP yang satu ini. Hampir sama dengan jenis kabel yang pertama, kabel jenis rollover juga sering digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Yang membedakan adalah jenis perangkat yang menggunakan kabel tipe ini adalah perangkat uang yang memiliki konsol seperti proyektor, switch, dan printer.
Kategori kabel UTP. Pengelompokan kabel UTP lebih dikenal dengan istilah CAT atau kategori. Pengklasifikasian kabel ini didasarkan pada kualitas transmisi data yang disediakan oleh kabel. Ada 7 kategori kabel UTP yang akan kita bahas, yakni yang pertama ada kategori 1. Kabel dengan kategori 1 ini memiliki kecepatan transmisi data sebesar 1 Mbps. Kategori ini bisa dikatakan merupakan kategori terendah untuk transmisi data. Kabel ini sudah tidak cocok digunakan untuk sistem saat ini karena hanya mendukung komunikasi suara analog. Kategori 1 terkenal di tahun 1983 yang tidak mendukung sistem komunikasi saat ini. Kategori 2. Kecepatan transmisi data kabel kategori 2 ini lumayan lebih cepat, yakni 4 Mbps. Pada zamannya, kabel ini sudah mendukung data dan suara digital dalam transmisi data. Dulunya, kabel kategori 2 digunakan pada jaringan yang mendukung token ring yang juga tidak bisa digunakan saat ini. Kategori 3. Dengan kecepatan data hingga 10 Mbps, kabel kategori 3 sudah lumayan dalam transmisi data. Kabel ini hanya mendukung 10 besti saja dan komunikasi suara dan data. Seiring perkembangan zaman, kategori 3 digunakan sebagai pengganti kategori 2. Kategori 4 masih merupakan pengganti kabel kategori 3 yang mendukung teknologi token ring. Kategori 4 hadir mendukung kecepatan transmisi yang lebih cepat. Kecepatan transmisi dari kategori 4 mencapai 16 Mbps yang mendukung jaringan internet 10 besti. Kategori 5 naik ke kategori yang lebih tinggi. Kategori 5 sudah menghadirkan kecepatan transmisi data yang besar, yaitu 100 Mbps. Kecepatan transmisinya sangat jauh dari kategori sebelumnya yang 16 Mbps saja. Kategori 5 juga sudah mendukung jaringan token ring, Ethernet, dan Fast Ethernet. Kategori 5E. Semakin naik, kecepatan transmisi data kategori 5E berada di angka yang besar, yakni 1 Gbps. Untuk yang bekerja pada bidang IT dan membutuhkan kinerja yang cepat, maka penggunaan kabel kategori 5E sangat direkomendasikan. Kategori 6. Bagi yang suka bekerja dengan kecepatan tinggi, maka penggunaan kabel kategori 6 ini sangat cocok. Dengan kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps, maka pekerjaan akan berjalan dengan lancar. Selain itu, kabel ini juga sudah dilindungi dengan 250 MHz frekuensi komunikasi dengan suara digital dan data. Kategori 6A. Kabel kategori 6A masih merupakan pengembangan dari kategori sebelumnya, yakni kategori 6. Kategori ini memiliki transmisi data yang masih sama seperti versi sebelumnya. Namun, yang membedakan adalah adanya peningkatan frekuensi komunikasi di kategori 6A, yaitu 500 MHz. Kategori 7. Kategori 7 memiliki kecepatan transmisi data yang sama dengan kategori 6, yaitu 10 Gbps, yang juga merupakan kecepatan tertinggi. Frekuensi komunikasinya juga ditingkatkan menjadi 600 MHz. Kabel ini juga mendukung 10 besti dan 100 besti dengan panjang 100 meter. Standar kabel UTP. Pemasangan urutan kabel UTP umumnya mengikuti aturan standar internasional, yaitu aturan IEA atau TIA 568A dan TIA atau EIA 568B. Aturan kabelnya adalah sebagai berikut, di mana pada standar internasional IEA atau TIA 568A, yakni di urutan pertama ada putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Sedangkan pada standar internasional 568B, pada urutan pertama ada putih oranye, oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, berdasarkan standar tersebut, kita dapat membuat 3 jenis atau tipe penyusunan kabel UTP, yaitu straight-through cable, crossover cable, dan rollover cable seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu, untuk yang selanjutnya, saya akan mencoba mensimulasikan pemasangan kabel UTP melalui aplikasi Ethernet
Cable Termination Simulation. Sekarang saya sudah berada di dalam aplikasi Ethernet Cable Termination Simulator. Langsung saja kita mulai training mode itu. Start. Pertama kita akan sedikit bagian jaketnya, lalu kita juga gunting dan akan terlihat bagian dalamnya. Kita luruskan dulu bagian dalamnya. Nah, karena saya akan mencoba pemasangan kabel tipe strip, maka urutannya yaitu, dan kita pikirkan dulu yang lainnya, yaitu putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, lalu hijau, putih coklat, dan coklat. Jika sekiranya sudah selesai, langsung kita coba pasang konektor RJ45. Kalau sudah, kita crimping. Lalu kita tes apakah sesuai. Ya, benar. Itu tadi penjelasan singkat beserta simulasi tentang kabeling kabel YouTube. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.